Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isma Nur Khofifah Boru Batubara dari Prodi PGMI UINSU Sumatera Utara. Kali ini video saya menjelaskan tentang donor darah. Nah, sebelum memasuki materi donor darah, saya akan menjelaskan tentang apa itu Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Teman-teman sudah tahu kan apa itu tadi Palang Merah Indonesia? Nah, video kali ini kita juga mencakup tentang donor darah. Apa itu donor darah? Donor darah yaitu menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah itu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Yang A, pertama itu ada fungsi darah. Fungsi darah antara lain yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang pertama itu mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang kedua itu mengganti sel-sel yang rusak. Dan apa itu yang B? Kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Yang C, donor darah juga ada tindakan sukarelanya. Yang pertama itu donor darah sukarela atau bisa disebut dengan DDS, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Dan yang kedua itu donor darah pengganti atau disebut dengan DDP, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu tersebut diberikan. Dan perlu kita ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Selain itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Nah, siapa saja yang boleh mendonorkan darah? Yang pertama itu jenis kelamin. Ada laki-laki maupun wanita yang berusia dari 18 sampai 60 tahun. Dan yang kedua itu sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan itu minimal 45 kg. Dan yang keempat yaitu kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan distoliknya itu 50 sampai 100 mmHg. Keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti contohnya yang pertama HIV atau AIDS, yang kedua hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronisnya. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid atau hamil, menyusui, tidak diperkenalkan mendonorkan darahnya. Ayo jadi donor sukarela. Nah, apa saja yang kita dapatkan setelah mendonorkan darah? Yang pertama itu mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dalam menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita itu menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diproses secara teratur. Dan yang ketiga itu membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang keempat itu dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang kelima itu meningkatkan jumlah DDS, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana menjadi pendonor?
Yang pertama itu, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah PMI atau di tempat event-event donor darah sukarela. Dan kedua itu, calon donor darah mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Dan yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai dengan syarat yang ditentukan. Dan yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, lebih kurang 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Tapi perlu kita ingat, setelah 2,5 sampai 3 bulan, datang kembali ke UTD untuk donor darah. Oke teman-teman, hanya ini materi yang saya sampaikan dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pendonor darah sejati selanjutnya. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf karena di sini kita saling sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.